Hai Ziganas, kembali lagi bersama aku Heresu dan juga Kang Sarip. Halo. Seperti biasanya, kita akan memberikan asupan horor untuk kalian semuanya. Bagi kalian yang memiliki video penampakan hantu, bisa kirimkan langsung ke Instagram @heresu atau email rame.zigana@gmail.com. Oke, kita langsung saja ke pengirim yang pertama. Oke Kang, ini ada kiriman dari Pak Harudin Prasetyo ya. Permisi, saat maghrib tiba, anak saya ketakutan lihat pohon di halaman kantor kerja saya. Setiap diajak ke kantor selalu ketakutan lihat pohon tersebut. Kejadiannya sering terjadi, anak saya manggilnya Cici yang dilihatnya ya. Mohon untuk direksen, katanya itu tuh benar ada sesuatu di pohon itu gitu ya Kang ya. Dan dipanggilnya Cici ya. Oke. Rio nunjuk-nunjuk pohon ini, nggak tahu ya. Ada apa yo? Mana? Ini anaknya Ngomong sama sekitar siapa? 5 tahunan ada. 5 tahun. Ngomong sama siapa? Hah? Siapa? Hah? Kamu ngomong sama siapa yo? Ngomong kerja sama besi. Oh, dimarahin. Besi 2 habis. Hah? Ngomong sama siapa sih Rio ini? Oh itu masih lihat ke Yo, pohon ya. ngomong sama siapa? Nah, mana nggak ada tuh? Siapa itu? Siapa yang bertengkar di situ? Siapa? Ada siapa? Itu namanya besi. Yo, ah, Siapa yang bertengkar? siapa? Ada siapa? Bingungan Mana? anaknya ya. Tuh. Hah? Mana? Oh iya, ditunjuk ini. Ah, ini ditunjuk mana? Mana itu? Kamu lihat apa? Wih, ketakutan dia. Ria ketakutan. Lihat apa, Nak? Lihat apa? Itu mukanya kayak apa? Nah, nggak ada, yo. Siapa yang duduk di situ? Enggak ada ya, enggak ada yang Nggak putih ada, gitu. yo. Ya kalau tervisual sih nggak ada ini secara Ah, lahir. nggak ada, Nak. Rio pakai mata batin. Ya kayak adik pakai Iya. mata batin. Biasanya nih anaknya antara penasaran dan takut. Oh iya betul sih. Mana yang Tuh. mana? Aku nggak tahu ya Mana? gimana ini. Aku nggak tahu juga. Adik lihat apa? Kata Rio tidak. Oke. Masih ya, stay-nya lama itu si astralnya. Oh, Dan katanya ini setiap ke kantor berarti suka dibawa ya anaknya ya. Iya. Dan selalu ke sana nunjuknya, dan itu dipanggilnya Cici katanya ya. Cici itu kenapa bisa punya nama gitu kan, anak sekecil itu bisa tahu namanya Cici gitu. Iya. Kalau misalkan emang ada sesuatu gitu kan. Tapi kalau aku nggak lihat apa-apa Kang. Ya secara visual lahir memang tidak terlihat apapun, tapi secara mata batin saya melihat sosok ya. Di sini ada sosoknya perempuan, cuman dia memakai dress kayak dress Eropa gitu loh. Cuman yang jadi anehnya itu, maaf ya, bukan body shaming. Si lehernya itu agak tinggi gitu, agak panjang panjang. lehernya. Ya, tapi dengan rambutnya lurus gitu, kayak ini tuh kayak Sadako Jepang sih kalau wajahnya ya, dengan creepy wajah terus rambut lurus, cuman pakaiannya kayak Eropa gitu loh. Jadi yang kayak dress mengembung gitu. Oke. Tapi dia tidak di pohon sebetulnya, dia melayang sebetulnya. Oh melayang-layang gitu ya. Melayang-layang gitu. Dan si anak kecil ini mungkin bingung, orang kok gini gitu mungkin. Ya, karena lehernya panjang antara takut dan juga penasaran mungkin ya. Betul kayak gitu. Apakah ini kayak zaman Belanda gitu, Korean Belanda gitu kan? Ah, bisa jadi seperti itu ya, karena kalau saya lihat dari segi jinya ini memang jinya penasaran ya, kurang lebih ini pasti Korean lah dari orang terdahulunya gitu. Lihat Kang, ini pohon palemnya ya. Ya. Ada yang bergerak dikit tadi Geraya, lihat. Ada yang kayak melambai dikit Geraya. Kalau nggak salah, coba kita apa kena angin atau gimana gitu ya. Coba tadi detik berapa ya? Rada nggak tadi, bentar aku dikit. Tuh, Oh iya. tuh. Ya, ya. Beda ya pergerakannya ya. Kayak ke atas tapi langsung ke bawah lagi. Apa kesenggol gitu tuh? Ya ini kalau angin harusnya semuanya ya, tapi Tuh, itu yang signifikan hanya itu saja. Hanya gitu doang ya? Gitu. Apa si perekam juga nggak sadar ya itu gerak pohonnya ya? Mungkin berpikir aja itu angin aja gitu ya mereka. Iya. Tapi kalau misalkan saya lihat ini residual energinya sangat lumayan agak kuat ya, sehingga pasti bisa menggerakkan hal-hal tersebut. Apalagi pohon itu ya ringan lah, beda Iya. dengan pintu ya. Dan ini sangat luar biasa sih kalau misalkan diemin, takutnya anaknya itu jadi trauma nantinya. Berarti tapi nggak akan mengganggu mungkin ya? Dia lebih ke penasaran aja. Penasaran aja ya. Tapi wajah-wajahnya wajah creepy gitu loh, jadi oke. ya takutnya berbahaya nantinya gitu. Oke. Tapi ya emang di sana kan emang awalnya udah ada di sana gitu kan ya, masa Betul. ya diusir ya.
Ini dari Rizky Saifullah. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kemarin di desa aku ada nenek yang hilang dari sore ya. Menurut saksi mata yang melihat sebelum hilang si nenek jalan dengan tatapan kosong. Ya. Singkatnya ketemu warga di tengah-tengah kebun, di kebun salak ya jam 11 malam. Ya. Saya ada videonya dan di video itu ada suara seperti perempuan tertawa. Padahal pas kejadian gak ada yang ketawa yang bersuara seperti itu. Oh udah ditemuin. Ya. Terus ada yang ketawa ya. Oh ya ketemu saya. Ditawain astral. Iya. Alhamdulillah ketemu. Boleh tekan buri. Alhamdulillah ketemu. Boleh tekan buri. Ada gitu nggak? Saya nggak ada. Alhamdulillah ketemu. Boleh tekan buri. Ada bener. Hihihi gitu ya. Iya. Hihihi. Suaranya bukan ketawa kayak melengking tapi lebih ke apa ya, iseng ya? Iya, iseng, Orang yang flat gitu. iseng kayak udah disembunyiin ketemu Iya. ya ketawa ketemu gitu deh ya. gitu. bener. Boleh tekan buri. Tuh. Boleh tekan buri. Boleh tekan buri. Iya bener. Ini kesian nenek-nenek ya kalau disembunyiin. Kan biasanya suka anak Anak kecil, kecil ya ya, kan. betul. Ini mana udah jalannya susah ini. Iya. Terus si nenek katanya tatapannya kosong Kang pas ketemu ya berpapasan gini mungkin. Apa kalau udah didampingi gitu kan ya. Pengaruh gitu ya. Tapi apakah emang itu yang ketawa apakah emang ada sosoknya Kang masih ada di sana? Oke. Dan juga ini hutan ya. Apakah emang serem gitu? Kenapa bisa disembunyiin gitu ya? Oke, pertama dari segi suara ya. Dari segi suara saya merasakan ini energi astral, cuman untuk sosok di frame ini saya tidak melihat sosok tersebut ya. Kemungkinan di belakang kameranya ini. Oh di belakang si emasnya. Dan ini memang betul astral. Dan kenapa ini bisa terjadi? Kemarin-kemarin juga terjadi di tempat saya ya. Seorang nenek, dia itu suka ke kebun ya. Tapi nenek itu kan biasanya kalau udah tua itu ada agak pikun gitu. Agak pikun. Sehingga dia dituntun. Ke kebun juga dia jalannya itu kayak yang lama kan gitu. Yeah. Kayak yang udah jompo gitu lah ya. Iya. Emang fisik gitu kan ya? Betul, fisik. Tapi setelah jam 10 siang lah ke kebun, setelah badai Isya belum pulang juga. Dicari-cari memang nggak ada. Nah setelah dicari-cari datang ke rumah saya tirak hati, alhamdulillah ketemu. Cuman itu lintas kecamatan Kang. Wow. Yang jadi anehnya itu si neneknya ini kan jompo ya. Ya betul. Tapi kenapa bisa lintas kecamatan? Pas ditemukannya juga dia kayak ya betul tatapan kosong. Nah ketika ditanya, ketika disentuhnya baru dia sadar. Iya. Dan itu sudah lelah dia langsung ketika sadar langsung tepar lah gitu. Kasihan. Punya energi lebih ya kalau sama astral tuh ya. Iya. Jadi biasanya mereka tuh dituntun sukma atmanya oleh bangsa astral tersebut sehingga lahiriahnya bisa berjalan gitu. Ya sama halnya dengan orang yang kesurupan ya. Orang yang kesurupan itu tenaganya bisa jadi lebih besar, tapi ketika dia sadar nanti dia lemes gitu. Ya? Karena fisiknya tidak kuat. Memang hal seperti ini sering terjadi sih. Apakah random ke nenek-nenek sama anak-anak aja atau bisa semua orang Kang? Sebetulnya bisa semua orang, cuman yang sering diserang itu nenek-nenek dan anak atau kakek-kakek atau ya lansia sepuh lah gitu ya. Karena mereka itu mudah dimanipulasi ya. Oke, karena pikirannya gampang dimanipulasi gitu ya. Terus ini di kebun salaknya gimana Kang? Nah ini energi kayaknya nih ada perkampungan gaib di sini nih Wow. ya. Saya merasakan energinya yang sangat banyak dan luar biasa. Kalau ini disembunyiin ya. Iya. Kalau ini disembunyiin, kalau yang kemarin tuh disuruh jalan-jalan gitu. Oh. Beda-beda ya, beda-beda konteks. Apa mau dijual gitu sih nenek ini ada perkampungan gaibnya? Ini saya punya ini nih. Kayak pasar setan gitu ya. Iya betul. Kayak gitu ya. Kalau misalkan tidak keburu ditemukan, takutnya ya lama kelamaan tidak makan bisa meninggal. Oh, karena fisiknya ya. Iya, Yang betul. tiada tuh bukan karena asalnya ya. Iya betul kayak gitu. Oke. Berarti bukan hanya nenek-nenek ya, bisa semua orang ya. Jadi Bisa harus random. hati-hati ya. Ini dari Nurul Dija. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada video abang ipar saya. Abang saya kenapa ya Kang? Udah diobatin 2 ustadz, tapi kondisinya masih begini. Gak mau makan dan gak mau minum. Awalnya abang saya baru pulang dari Curug. Mohon pencerahannya ya. Gak mau makan, gak mau minum. Wah, gimana? Pulang rekreasi mungkin ya dia. Iya, Curug. Jadi kesannya tuh mistis ya. Curug tuh air terjun ya guys. Betul. Man, Man. Pasti orang Sunda ya. Iya, eman ya. Dua hari, dua malam ini dari tanggal 28 November ya. Kemarin-kemarin mungkin sekarang mudah-mudahan udah sadar ya. Amin. Tapi yang mungkin jadi pertanyaannya itu dari Curug biasanya suka ada ketempelan. Tapi ini anehnya 2 hari 2 malam Kang. Gak mau makan dan minum apakah kuat itu kan ya? Ya. Tapi agak-agak curiga juga kalau udah dengar penjelasan Kang Sarip dari dulu gitu kan. Ya.
Kalau Kang Sarip pernah ngobatin kesurupan, tapi Kang Sarip nggak enak kan, misalkan orang itu bukan kesurupan tapi karena untuk mengkonsumsi obat-obatan Ya, gitu. Apakah? Tapi aku mah nggak tahu ya apakah ini emang kesurupan, apakah reaksi lain gitu kan ya? Betul. Bukan sujon gitu kan maksudnya. Iya. Nah gini, kalau misalkan dilihat dari fisik dan dari segi energi, betul ini kata orang Sunda kasibat ya. Sibat. Kasibat itu setengah kesurupan. Jadi ketika orang datang ke suatu tempat dan di tempat tersebut bisa dibilang angker, nah orang ini kondisi badannya sedang lemah, dia bisa namanya ketempelan atau kasibat seperti ini. Jadi ini setengah kesurupan, biasanya ada sukma atmanya yang tertinggal di rekreasi tersebut. Nah biasanya ketika dia mengalami fase seperti ini, dia merasa masih di sana gitu. Oh. Kayak gitu-gitu, dan seperti ini tuh harus diobati, bahaya. Kalau misalkan tidak diobati, tidak kembalinya sukma atmanya, ya takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya kayak gitu. Apa ODGJ juga kayak gitu kan? Ya. Atau gangguan saraf yang ODGJ? Kalau misalkan ODGJ secara medis memang bisa dirasionalkan. Sebetulnya spiritual itu kalau kita misalkan diaji ya, bisa diilmiahkan dan bisa dirasionalkan semuanya gitu ya. Ya termasuk ODGJ. ODGJ ini menurut pandangan spiritual seperti saya gitu ya. ODGJ ini adalah orang yang tidak ada sukma dan atmanya, tapi ruhnya masih ada. Sehingga dia kayak kayak binatang aja gitu. Karena akal dan pikirannya sudah jauh gitu. Oh, kayak gitu-gitu. Ini udah 2 ustadz katanya Kang. Gimana dong nyembuhinnya? Tidak setiap ustadz bisa mengobati hal metafisik seperti ini ya. Jadi ustadz itu ada yang mengkaji ilmu alat seperti ilmu Al-Quran, tapi carilah ustadz yang berkompeten di ilmu hikmahnya gitu. Jadi setiap ustadz itu beda-beda pakem ya. Beda-beda ini kalau misalkan guru nih ya, ustadz itu kan guru ya. Guru tuh ada guru matematik, guru bahasa Inggris dan lain sebagainya gitu. Nah ini harus dicarinya ke ustadz yang mungkin paham di dunia metafisik seperti ustadz di hikmah. Kayak gitu. Supaya dia bisa kecurug lagi Kang? Beda-beda metode sih kalau pengobatan. Kalau saya tidak perlu. Tidak perlu ya? Tidak perlu, langsung aja ke orangnya ke sini. Oke. Tapi semoga udah sembuh lah ya. Amin. Ada juga spiritual yang mengobatinya setelah nanti sijinya diambil terus digendong ke curug, ada yang kayak gitu, dianterin. Dianterin. Ada juga yang seperti itu. Tapi yang jelas mungkin bisa tertinggal di rekreasi gitu kan ya. Kayak gitu. Makanya dilantunkan ayat Al-Quran juga mungkin nggak sadar gitu kan ya. Betul. Banyak metodologinya ya Kang ya. Iya sih. Ya. Beda cara, beda ciri. Caranya gitu. Ya. Ini dari Winengsih. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Salam. Ini di kampungku di Cirebon ya, ada orang lagi videoin ular di atas kandang ayam. Tapi itu apa ya yang merah-merah? Ular ya? Ular. Ularnya gak kelihatan, yang merah-merah juga. Oh ada yang merah-merah tuh Kang, di ujung tuh. Ini nih. Ini nih kayak ada rambutnya ya. Tapi juga hologram, tapi ularnya yang mana ya? Itu kan kandang ayam di atas. Ini ya. Di sini mungkin ularnya ular piton ya, gede mungkin. Iya, kemungkinan kalau ayam itu piton. Piton karena kalau misalkan kobra itu lincah ya, gak mungkin orang tuh ngevideoin gitu. Iya, dan mungkin kobra nggak makan ayam sih. Makanya apa? Kalau kobra itu makannya katak, kodok. Katak, kalau tikus kobra ya? makannya ya ular lagi ya? Betul. Ya ini mungkin piton, jadi gerakannya lambat, mungkin jadi di videoin ya. Ya mungkin melilit sih. Apakah kalian melihat ular? Coba penonton, apakah kalian melihat ular? Betul. Tapi ya ini apa yang merah-merah katanya? Kontras ya, yang merah kelihatan ya. Kontras banget dan berdiri ya. Dan nggak ada yang sadar, tapi mungkin si perekam sadar nih, kok ada yang merah gitu ya. Dan mungkin sadarnya setelah direkam kan? Betul, udah dilihat videonya ya. Betul. Oke. Apakah itu sosok kuntilanak merah Kang? Ya. Kalau saya perhatikan betul, ini sosok metafisik ya, dengan kelihatan seperti ya ini tidak terlalu padat, dia hologram dan kayak asap juga, tapi berbentuk kayak gitu ya. Saya pastikan ini metafisik ya, jin, cuman dia meniru sosok Miss Katy mungkin tadinya, cuman agak pendek gitu ya. Apa itu ularnya Kang? Apa? Yang berubah jadi ular? Pura-pura si jinnya itu berubah jadi ular. Kalau untuk ularnya siluman apa bukan atau untuk pemain investasi, saya tidak bisa melihat ularnya juga nggak kelihatan gitu. Kelihatan sih. Tapi kalau dari segi energi yang tertangkap dari baju merah ini yaitu bangsa jin. Tapi tidak menutup kemungkinan ya si ularnya ini tertunggangi juga gitu oleh metafisik seperti itu. Biasanya ular-ular yang terlalu besar itu memang ya suka ditunggangi oleh metafisik.
dan mencuri pakan, bukan pakan ya, ternak gitu kan ya. Ternak, betul. Kayak ayam-ayam gitu kan. Jadi alasan jadi jin pengen makan ternak tapi berubah dulu jadi ular, mungkin bisa nggak sih kan kayak gitu? Bisa seperti itu ya, karena makhluk metafisik itu ada juga yang suka dengan maaf ya kotoran-kotorannya gitu, kotoran ayam dan sebagainya gitu. Itu asli berarti ya, Miss Kathy ya. Oke, berikutnya ini ada video yang orang yang lagi menggali buat sampah ya, buat ditimbun, tapi ada sosok yang kelihatan nih Kang. Tuh. Kayak ada suara-suara tuh, tapi ketahuan sama dia. Ini dari kubur kali. Sampah kayaknya kan. Kalau dari keterangan caption ya. Setahu aku ini sampah katanya. Soalnya di atas ada sampah tuh, lihat. Oh iya, mau dikubur. Plastik mungkin ya, mau dikubur. Masa kalau misalkan ini setinggi ini kan kurang ya? Kurang dalam ya? Oke, nah ini sosoknya nih. Ya. Tapi dia kayak gini dulu, apakah mendengar sesuatu gitu kan, pas dilihat di bawah kayak apakah pareidolia atau emang patung gitu ya yang ketemu kayak topeng tapi punya energi gitu, atau emang gimana gitu. Okay. Ini kalau saya perhatikan ini videonya luar negeri mungkin ya. Betul. Dan mungkin sudah lama juga kayaknya nih dari segi dimensinya. Tapi yang saya rasakan energi astral di sini saya tidak merasakan hal yang signifikannya. Kemungkinan ini dibikin video aja. Karena ini direkam dengan sangat mulus sekali gitu ya di depan, terus dengan angel seperti ini. Ya kalau saya pikir ini ya sebuah manifestasi ya settingan gitulah. Iya iya. Tapi misalkan sosok kayak gini tuh emang bisa sembunyi di bawah tanah. Apakah sosok astral yang sembunyi di bawah tanah ada gitu Kang? Ada. Saya meyakini bahwa di bawah tanah ini ada kehidupan. Beberapa eksistensi ya, termasuk kehidupan yang mungkin tidak pernah muncul ke permukaan ya. Karena saya mengkaji di dalam apa yang saya yakini gitu, bahwa bumi itu 7 lapis. Iya, ke bawah. Iya, ke bawah 7 lapis, langit juga 7 lapis ke atas. Nah, saya berpersepsi bahwa tidak mungkin ada lapisan tersebut kalau tidak ada penghuninya gitu. Iya. Saya meyakini itulah. Ada sih teori kayak di bawah ini tuh ada kehidupan lagi gitu, di bawah tanah tuh. Iya. Ada sih. Luar negeri juga udah kayak banyak dibikin film juga ya itu kehidupan di bawah tanah gitu ya. Betul. Kayak apa ya, Avatar gitu, bukan ya Avatar. Pokoknya adalah film-film Hollywood ya. Iya, kayak monster-monster apa sih, lupa lagi. Yang gede itu, sosok nanti ya. Kayak berikutnya nih ada anak kecil tapi kayak setengah astral gitu, bisa nembus pagar ya. Siap. Tuh, ini bukan AI ya. Bukan. Bocil asli atau bocil astral kok bisa nembus pagar gitu kan ya? Besi loh itu. Hilang ya. Aku nggak nyangka bakalan hilang sih. Oke, kalau misalkan ini diedit, aku agak pusing juga nih ngedit ke ininya ya, ya, ke pagarnya. Ini jam setengah 12 ya, 23.47. Baru kemarin nih bulan ya Desember tanggal 2. Ini di Cubs ya, belakangnya Cubs kan tuh. Belakangnya Cubs, dan ini nggak tahu dari mana nih. Tapi yang anehnya pas banget CCTV ya Kang. Tuh, hilang. Tapi kalau hilangnya sih aku ngerada kurang percaya. Itu mah editan bisa kelihatan banget gitu. Cuman pas ininya aja sih. Apa emang pagarnya yang gaib itu kan ya, orangnya mah asli gitu kan. Jadi kebalik ya. Jadi pagar gaib. Iya. Oke. Ini kalau saya perhatikan ya editan yang sangat mulus sekali sih. Susah yang edit yang kayak gini yang saya tahu gitu dengan kemulusan dengan seperti ini. Tapi ya ini editan ya. Tapi hal seperti ini sering terjadi ya, apalagi asal dengan metode mereka itu yang mungkin bisa tembus apapun, jangankan besi ya, plat baja apapun dia bisa tembus gitu. Iya, tapi aku penasaran sih gimana nih yang nembus ininya ya. Tuh, tapi bagus ya. Gimana ya? Apa gerbangnya dibuka dulu aja biasa aja jalan gitu, tapi dia tuh naik ininya besinya dulu gitu. Naik dulu. Gimana ya? Nah yang ketahuan editannya itu ya pas ininya sih, kalau ininya bisa sih dihilangin. Itu jadi PR ya. Tapi kalau misalkan orang-orang yang maaf awam ya, ketika ada CCTV seperti ini nanti di kampungnya itu rame nih. Ya. Ada penampakan gitu. Ibu-ibu lah ya. Jangan sampai masuk Facebook katanya. Ibu-ibu sosialita ya. Oke, berikutnya ini orang yang lagi bercermin, orang yang lagi main TikTok kan ya, tapi malah jadi filternya jadi pocong Kang. Aneh banget sih ini. Di rumah cuma berdua sama bayi ya, anak udah tidur karena belum ngantuk jadi bikin konten dulu. Berdua sama bayi, anak udah tidur, berarti punya 2 anak kan? Iya. Bayi dan anak itu juga ya. Oke, nah ini review baju.
Baru berani lihat PT ini pagi-pagi, sumpah gak lucu sih katanya. Kayak review baju. Oke. Dia enggak, tuh kan. Dia kaget dong. Oh, jadi efeknya ini. Tuh langsung berubah Kang. Harusnya kalau efek kayak gini dari awal dong. Iya. Tapi kenapa pertengahan gitu? Dia juga katanya ya, aku nggak save filter ini karena takut sama filternya. Emang sih lagi trending, tapi aku nggak ada pencet demi Allah. Kaget banget dia bilang demi Allah ya. Betul. Ya lah kalau misalkan filter kayak gitu kan dari awal ya. Betul. Harusnya kan ada yang mencet Kang. Ada operator juga. Operator dipindahin set, dan nggak akan didiemin gitu, nggak bisa sih, harus ada operator sih minimal. Aku pikir dia muncul di ini nih, di cermin ya, ada sosok pocong atau di sini ya. Ternyata di depan muka dia di gitu. mukanya ya. Aneh sih, berarti ini sosoknya yang mencetin filter ya HP-nya ya. Dan dia tahu banget ke filter pocong nih. Nah, tapi apakah emang bisa seperti itu? Apakah ada sosok di sininya Kang? Ini bisa juga di belakang layar ada operator satu ya, bisa juga. Tapi dari segi kagetnya si tetehnya ini kamera depan, jadi nggak ada operator yang kayak gini. Jadi ketika si filternya nempel dia langsung kaget tuh, langsung pergi kan. Nah, berarti ini kamera depan. Yang pertama itu, yang kedua ini nggak ada operator. Nah, kalau misalkan astral apakah bisa untuk memanipulasi seperti ini? Sangat bisa sekali. Apapun bisa terjadi oleh astral. Elektronik termasuk elektronik ya. Mereka tuh memang ada kekuatan ke sana ya, meskipun ya banyak orang yang berpikiran bahwa masa asal bisa main HP sih. Justru dulu ada kejadian yang mungkin ada yang pesan salah satu angkot yang viral dulu itu melalui media sosial, melalui telepon ya. Di orderan fiktif ya. Iya, di order kayak gitu, dia penumpangnya ada, tapi penumpangnya itu nuntut turun perlahan gitu. Sehingga si angkot ini tiba di satu tujuan titik terakhir sama saya merinding ya, sama satu wanita. Tapi ketika dia sadar ternyata si angkotnya ini udah ada di tengah kayak pematang sawah gitu loh. Jadi nggak bisa keluar ke sana kemari gitu, terjebak. Nah kayak gitu memang asal bisa melakukan hal seperti itu. Mau tidak mau hal seperti ini memang ada ya. Percaya tidak percaya hal seperti ini memang ada dan selalu viral sih. Katanya kan emang jin juga kan lebih canggih ya dari kita kehidupannya gitu kan ya, punya teknologi juga gitu kan ya. Ada sih, betul memang. Cuman gitu mereka tuh dikasih pikiran yang mungkin terbatas ya, sehingga tidak terlalu pintar kayak manusia. Makanya khalifah di dunia itu diberikan kepada manusia, karena manusia punya pola pikir yang sangat sempurna gitu loh. Mereka tuh dikasih kekuatan tapi mempunyai batasan pikiran. Pikiran mereka dibatasi, tapi mereka lebih pintar bisa mengajak orang-orang untuk murtad dan musyrik. Kayak pesugihan kayak gitu-gitu ya. Apalagi mereka kalau dikasih pemikiran yang sangat akal gitu ya. Kayak gitu. Nah tuh guys, lebih pintar kita berarti ya. Lebih sempurna ya. Betul. Oke, jika itu dia tadi beberapa kiriman video seram dari kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini. And see you again.